Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian tasawuf irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang jar barokah, anak cucu solih lan solihah, benjang menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buka halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Dalam dunia tasawuf ada 3 sebutan bagi mereka yang berada di lingkungan tasawuf. Yang pertama, mereka disebut sebagai as-salik. Jadi as-salik ila thariqillah, yakni berambah jalan Allah. Kemudian yang kedua disebut dengan al-murid, yakni orang yang dia sudah punya karb menuju kepada Allah. Yang ketiga al-wasil, yakni orang yang sudah sampai bisa ketemu marang Gusti Allah. Kalau as-salik pada alinea kedua disebutkan bahwa dalam pandangan sufi, jadi dalam pandangan sufi bahwa jenjang yang mesti dilampaui oleh seorang sufi itu adalah as-salik ilallah, kemudian al-murid fillah, dan yang ketiga adalah al-wasil. Jadi al-wasil. Nah, as-salik itu tingkat dasar, kemudian al-murid itu tingkat menengah, dan al-wasil itu tingkat tinggi. Jadi seorang yang menempuh jalan tasawuf, kalau mereka hanya memenuhi syarat rukunnya ibadah, itu disebut sebagai as-salik. Tapi kalau dia sudah menghadirkan potensi batin, dia disebut sebagai al-murid. Kalau dia sudah sampai kepada lubuk hati yang paling dalam dan dia bisa merasakan nikmatnya bertemu, ladzatul wuslah, mereka disebut dengan al-wasil. Maka dalam pandangan sufi,
disebutkan bahwa ada larangan, ya, ada perintah. Jadi ada larangan, ada perintah. Yang pertama kita bahas dulu tentang perintah. Maka perintah di sini ada yang disebut dengan al-mafrudot. Ini mengulang pada 2 pekan lalu. Jadi al-mafrudot. Al-mafrudot itu perintah, tapi yang sifatnya fardu. Karena ini diambil dari dalil yang qot'i. Jadi kalau sholat wajib, itu kita menyebutkan wajib. Tapi ada ulama 5 waktu itu sholat fardu. Jadi bukan wajib, di atas wajib. Imam Hanafi itu berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu ada mafrudot, ya. Kemudian ada al-wajibat. Tapi kalau Imam Syafi'i, mafrudot dengan wajibat itu jadi satu. Ya. Maka di sini saya menunjukkan supaya ada bedanya antara yang fardu dengan yang wajib. Jadi al-mafrudot adalah melaksanakan yang fardu, ya. Seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya niat kita kan usolli fardol maghribi, bukan usolli wajibal maghribi. Sebutan istilah ini, kalau tadi saya sebutkan, Imam Hanafi membedakan antara dalil qot'i dan dalil don. Yang qot'i itu namanya fardu, yang doni itu namanya wajib. Nah, Imam Syafi'i, saya ulang, fardu dengan wajib itu podoai. Tapi ulama Syafi'iyah itu pemikirannya bisa berbeda dengan Imam Syafi'i, mengikuti Imam Hanafi. Buktinya ketika niat itu usolli fardol maghribi, bukan usolli wajibal maghribi, gitu ya. Jadi itu ulama Syafi'iyah. Lah kita ini mengikuti ulama, tidak mengikuti Imam Syafi'i, tapi ulama Syafi'iyah. Makanya niatnya usolli fardol maghribi, ya. Jadi bukan usolli wajibal maghribi. Itu kalau kita kembali kepada kajian tentang usul, ya. Usul fikih maksudnya. Kalau kita puasa, nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana, ya. Fardhon lillahi ta'ala. Jadi ada yang qot'i itu artinya yang tidak bisa dibantah lagi. Itu pasti namanya fardu. Tapi kalau yang doni itu wajib. Nah, dalam dunia tasawuf perintah itu ada 5. Pertama adalah al-mafrudot, kemudian al-wajibat. Jadi al-wajibat yang mana perintahnya berdasarkan kepada dalil yang doni. Jadi ada dalil yang qot'i, ada dalil yang doni. Itu namanya wajib. Nah, di sini dijelaskan bahwa jadi di sini dijelaskan al-wajibat, ya. Al-wajibat itu ya kalau biasanya banyak dalam masalah
muamalah. Ya. Masalah muamalah itu wajib. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masnunat. Jadi al-masnunat adalah melaksanakan yang disunnahkan. Seperti menunaikan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Jadi sholat sunnah itu nanti ada rinciannya. Ada sunnah, ya, ada sunnah yang hanya sunnah, tapi ada sunnah yang muakkad. Ya. Jadi kalau qobliyah ba'diyah itu sunnah tapi muakkad. Nah, makanya bagaimana prakteknya masyarakat kita ini tidak membedakan wiridan setelah sholat sunnah, ya. Qobliyah dan ba'diyah itu adalah sunnah muakkadah. Nah, kalau kita ketemu ada sunnah muakkadah dan sunnah, ya sunnah begitu saja. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan ya sunnah muakkadah. Cuma masyarakat kita tidak. Itu tidak diperhatikan. Contohnya wiridan ba'da sholat dengan sholat ba'diyah. Mana yang didahulukan? Mesti ini sholat sunnahnya dulu. Tapi ternyata kita tidak melakukan sholat sunnahnya dulu. Maka yang dilakukan adalah wiridannya dulu. Nah, wiridannya itu adalah sunnah. Makanya kalau ada satu ya masjid, saya pernah ikut jamaah sholat di daerah Nganjuk sana. Begitu saya ambil air wudhu, kemudian adzan. Ya. Nah, ketika adzan selesai, itu langsung as-sholatu jami'ah. Jadi sholat sunnah qoblat dulu, ya. Berjamaah. Kalau istilah kita bukan jamaah tapi jamiah. Ya. Kalau wajib itu jamaah. Kalau sunnah kok dilakukan bersama namanya jamiah. Ya. As-sholatu jamiah. Rahimakumullah. Nah, dilaksanakan itu. Tapi itu tidak semua masjid. Karena kebanyakan masjid itu kan imami tekoni kari. Ya. Ngenteni adzan mari. Mesti ini imam itu ya mesti ini tekone sadurunge adzan. Begitu marine adzan langsung as-sholatu jami'ah qobliyah duhri. Bahkan qobliyah duhri itu kan 4 rakaat, ya. Dan bahkan itu disunahkan qobliyah duhri itu untuk membaca tasbih ketika rukuk itu 10 kali. Ketika sujud 17 kali. Karena antara adzan dan iqamah, ya, itu pintu langit itu dibuka. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ilaihi, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal yang baik itu diangkat. Nah, kapan diangkat? Itu antara adzan dhuhur dan iqamah dhuhur. Sehingga amaliyahnya 4 rakaat, 2 kali salam. Tapi ini memang saya perhatikan yang saya kebetulan ikut jamaah itu memang pengikut thariqah. Jadi pengikut thariqah langsung itu. Ya. Nah, setelah selesai 2 rakaat, 4 rakaat itu langsung qomat. Jadi langsung qomat. Nah, jadi nanti begitu selesai imam ngimami, langsung muadzinnya itu as-sholatu jami'ah. Jadi ba'da sholat wajib berjamaah lagi 2 rakaat, baru wiridan. Nah, kita ini di Malang ini belum saya lihat itu. Di mana ini? Ya. Itu pengikut thariqah. Ya.
Ya sama dengan saya pernah sholat Jumat di Kalikajar. Ya. Kalikajar itu Probolinggo ke timur terus ke selatan. Gitu. Ada pondok. Saya pada waktu tahun 84 ikut latihan Lakpesdam. Ya. Karena zaman itu Gus Dur ketua umumnya, orang tidak boleh jadi pengurus NU kalau tidak melalui Lakpesdam. Ya. Dulu, karena kalau mau jadi pengurus NU harus mengikuti Lakpesdam. Saya 2 pekan di sana, ketemu 2 kali Jumatan. Pertama saya itu tidak memperhatikan. Jadi jam 9 itu jamaah itu masyarakat kampung sudah kumpul ke masjid, pengajian. Jadi pengajian itu sampai adzan zuhur. Kemudian setelah adzan Jumat itu kan ada jeda sampai iqomah. Itu sholat sunnah berjamaah. Nah setelah itu barulah khutbah. Ketika khutbah saya itu mendengarkan enak itu. Jadi setelah pembukaan amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsiyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu li. Langsung. Jadi langsung itu karena ngaji ini dhisik. Jadi itu mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu Jumatan, khutbah janda, sholate dawa. Nah kita tidak ada itu di Malang ini. Jadi tidak ada. Kemudian saya pernah sholat di Masjid Raya Kuala Lumpur. Juga begitu. Jadi Masjid Raya itu kalau di sini Istiqlal. Jadi jam 10:30, 1 jam sebelum Jumatan itu, ya ada pengajian, ya banyak yang datang. Nah, setelah itu langsung Jumatan. Nah kalau kita banyak nemu itu dulu di Kepanjen itu. Kalau setelah khutbah, ya setelah sholat itu langsung ngaji. Langsung ngaji. Tapi saya perhatikan jamaah Jumatan sa masjid be. Tapi ketika ngaji tinggal 5 shop. Ya. Jadi soalnya direken ini mengganggu mari lu salat nyambut gawe gitu ya. Jadi itu tergantung masyarakatnya gitu ya. Jadi tergantung masyarakatnya. Nah, makanya praktek ya melaksanakan yang fardu dengan yang wajib dan yang sunnah, mana yang didahulukan? Yang fardu. Kalau ada sunnah muakkadah dan yang sunnah biasa, ya sunnah itu aja. Yang didahulukan yang muakkadah. Tapi kita ini tidak ada di Malang ini. Ya. Jadi tidak ada. Makanya ketika saya pergi haji tahun 2000, itu kan saya dengan yang muda-muda itu saya ajak, ayo kita Jumatan di Masjid Khaif ya. Jadi Jumatan di Masjid Khaif itu dekat Jamarot. Nah itu begitu masuk waktu Jumatan diumumkan Jumatan ditiadakan karena hari ini juga bersamaan dengan waktu utama melontar jumroh. Nah, orang-orang banyak yang nggak paham. Ya saya sedikit-sedikit bahasa Arab atau paham. Akhirnya saya ajak teman-teman itu melontar jumroh ya dewean lah. Ya hanya 5 orang pun 6 orang itu. Jadi kalau ada wajib yang sudah rutin dilakukan, kemudian datang yang wajib yang utama, tapi jarang terjadi, maka yang jarang terjadi itu diutamakan. Jadi yang jarang terjadi itu diutamakan. Nah kalau jamaah Indonesia kan tidak ada itu, yang kemudian diajak ke Masjid Khaif itu tidak ada, karena ya semua langsung melontar jumroh. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
itu nanti berkaitan dengan basul masail. Jadi basul masail, bagaimana tentang yang fardu, yang wajib, yang sunnah, dan ada sunnah muakkadah, ada sunnah, kemudian ada nafilah. Nah yang keempat ini adalah nafilah. Jadi ada nafilah. Jadi an-nawa bukan al-mubahat yang mubah. Jadi al-mubahat yang mubah adalah amali melaksanakan amalia yang sifatnya mubah, boleh dilakoni, boleh ora. Lah kita ini biasanya milih enggak dilakoni. Tapi ahli tasawuf tidak, walaupun itu mubah diamalkan. Jadi tetap itu diamalkan. Saya pernah ikut seorang sufi, diajak saya itu dengan teman-teman keliling silaturahim di Madura. Nah, dia itu setiap malam, ya. Jadi setiap malam itu bangun untuk sholat tahajud. Saya nyampaikan, Pak Yai, kita ini kan pergi, sing wajib itu lho dikongkon ngringkes. Lah sholat sunnah lah ya prai ta. Nah, kalau kita itu. Tapi tidak. Ya dalam pandangan sufi itu ya sunnah itu ndak ono. Dalil tentang prai itu ndak ada. Yang ada itu dalil rukhsah, ya jamak takhir, jamak takdim itu sholat wajib. Tapi sholat sunnah ndak ada, Pak. Nah kalau kita ini menggunakan logika, ya, jadi menggunakan logika, sing wajib di ringkes, lah sing sunnah ya brai. Nah, itu pandangan ahli syariat. Gitu. Tapi kalau ahli hakikat, ahli tasawuf ya tidak. Kalau kita ini mau jamaah, ya jamaah sholat jamak takdim atau jamak takhir. Itu biasanya ya. Jadi biasanya kita ini kan tidak pakai sholat sunnah. Jadi semua orang-orang jamak. Padahal tidak. Mestinya yang ya sebelumnya itu sholat ya sunnah dulu. Kalau dhuhur asar ya sholat sunnah, dhuhur asar ya rawatibnya itu dilaksanakan dulu, baru berjamaah. Nah, kebanyakan kita ini kan berpikirnya dalam kaitannya dengan Islam itu ada mafrudot, ada wajibat dan ada masnunat. Itu pun selalu ditanyakan, ono dalile enggak? Lah ini ya lek ono wong ngomong dalil, biasanya itu ahli syariat. Padahal dalil itu dalam Islam ada 3. Ada dalil qot'i, dalil ya, dalil dalam pengertian nakli ya, yang diambil dari Quran dan hadis. Ada dalil akli yang dari hasil pemikiran manusia. Tapi ada dalil wujdani. Nah, dalil wujdani itu dalil rasa. Jadi dalil rasa. Makanya pada kesempatan yang lalu saya sampaikan, kita itu dulu sering mengamalkan membaca Yasin Fadilah. Ya, kan ayatnya banyak diulang-ulang. Yasin, Yasin, Yasin sampai 17 kali. Begitu dimasukkan di dalam Basul Masail, ya ora ono iku dalile itu. Jadi akhirnya apa? Yang enggak diwaca wis mari. Padahal dalam itu kan amaliannya kaum sufi. Jadi kalau dia ingin menghayati ayat, itu diulang-ulang. Jadi salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim sampai 17 kali gitu. Nah, itu mengulang itu dalam rangka penghayatan.
Nah nanti itu adalah dalil wujdani. Nah itu yang tidak banyak kita kaji dalil wujdani itu. Jadi al-mubahat. Kemudian yang kelima adalah an-nawafil, yang nafilah, yang sifatnya sukarela. Jadi sukarela itu tidak diwajibkan, tidak difardukan, tidak disunahkan, tapi sifatnya sukarela. Kita sholat sunnah qobliyah, ya sebelum isya 2 rakaat. Tapi kita mau sholat 10 rakaat boleh, tapi tetap kita harus memperhatikan iqomah. Gitu ya. Nah biasanya ba'diyah itu kalau 4 rakaat umpamanya, ya karena kita banyak waktu kita tambah. Gitu ya. Iku apa kok suwimen sampean sembahyang bola balik tak delok sholat nafilah. Nafilah itu sifatnya suka rela karena sudah ada rasa, ada dauk, kegandrungan bertemu dengan Allah. Jadi kegandrungan bertemu dengan Allah. Makanya Nabi menyatakan seorang tidak akan sampai derajat muttaqin selagine durung ngelakoni sing nawafil. Jadi seorang tidak akan sampai pada derajat muttaqin selagi ini durung ngamalno ya yang nawafil. Nawafil itu sifatnya juga rela. Makanya sholat tahajud itu berapa rakaat? Ya minimal namanya sudah niat sholat tahajud ya 2 rakaat. Berapa banyaknya? Tanpa batas. Ya tanpa batas karena itu sifatnya juga rela. Tapi banyak orang mengatakan ya sholat tahajud itu sama dengan sholat malam. Lah Rasulullah itu sholat malam kan 8 rakaat. Gitu. Jadi 8 rakaat. Padahal ya sholat malam itu kan sebelum tidur. Sesudah tidur itu namanya sholat tahajud. Ya. Jadi sudah tidur kita bangun jam 3 mandi kemudian kita sholat tahajud. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal tanpa batas. Jadi maksimal tanpa batas. Makanya terjadilah perbedaan. Sholat raweh itu bilang rakaat, 8 rakaat. Itu kan diambil dari dalil sholat malam. Tapi sholat tarawih itu muncul itu ketika Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar menyampaikan kepada sahabat tentang sholat tarawih yang pernah diamalkan oleh Rasulullah. Nah, itu tidak pada Rasulullah tapi setelah Rasulullah. Akhirnya sahabat sepakat 20 rakaat. Jadi 20 rakaat. Jadi kalau 20 rakaat bagi mereka yang berprinsip 8 rakaat, 8 rakaat saja dalilnya sholat malam. Nah kalau 20 rakaat itu kan apa yang diamalkan oleh Sayyidina Umar. Jadi bodoh aja. Nah kalau kita sebagai orang sufi berapa rakaat kita tarawih? Ya berapapun, tidak ada batas. Yang tidak ada batas itu bagi para sufi. Kalau kita ini kalau sholat tarawih tanpa batas ya wonge muli kabeh, Pak. Ya. Jadi wonge muli kabeh gitu ya. Jadi nawafil itu sifatnya suka rela. Ya. Makanya kalau kita ada waktu maghrib sampai isya, tidak ono ngaji, kita setelah wiridan kemudian sholat sunnah. Itu sholat apa? Biasanya sholat tawabin. Ya. Tapi oleh sufi disebut sebagai sholat awabin. Karena ada tawab, ada inabah, ada awab. Ya. Jadi awab itu orang tobat
tanpa sebab dosa. Jadi namanya awab. Ya karena dosa gede tawab. Ya karena dosa cilik inabah. Jadi siapa yang biasa mengamalkan sholat awabin, yaitu para rasul dan para nabi. Itu diamalkan setiap ya ba'dal maghrib sampai isya 8 rakaat gitu. Nah kemudian itu yang disebut dengan yang disebut dengan kewajiban amaliyah yang diperintahkan. Tapi ada amaliyah yang dilarang. Gitu ya. Maka di sini disebutkan yang dilarang itu ada berbagai tingkatan. Yang pertama adalah al-mahrumat yang diharamkan, ya. Al-mahrumat itu. Kemudian yang kedua as-syubuhat, yakni yang syubhat. Gitu. Kemudian yang ketiga ya al-fudolat, berlebihan. Ya. Jadi makan berlebihan itu haram. Ya. Keharamannya itu karena berlebihan. Nah orang itu tidak tahu toh, orang lain itu makan kayak apa. Tapi yang tahu itu dirinya sendiri. Iki sate kekuatannya lah sate kambing 5, ojo 10 gitu ya. Jadi mek 5 tok gitu ya. Itu yang tahu kekuatannya itu dirinya sendiri. Nah, makanya kalau al-fudolat itu makan yang berlebihan. Walaupun itu halal tapi berlebihan tidak boleh. Kemudian al-makruhat yang dimakruhkan. Jadi apa yang dimakruhkan itu? Yang dimakruhkan itu ya banyak Pak. Makruh itu artinya dibenci. Nah kalau kita ini makan sesuatu atau melakukan sesuatu yang orang itu tidak senang itu, maka itu namanya makruh gitu. Jadi namanya makruh. Maka apa di antaranya contoh makruh itu? Ya, satu, contohnya makan pete, ya, itu makruh itu. Karena kalau makan pete itu nanti baunya itu bau pete. Dan tidak semua orang itu suka. Kalau dia kencing di tempat kencing, kalau nggak disiram surah wakeh ambune, gitu ya. Nah, itu banyak orang tidak suka. Itu jadinya makruh. Gitu ya. Jadi al-makruhat itu. Kemudian merokok itu juga makruh. Gitu ya. Jadi rokokan itu makruh karena tidak semua orang itu suka merokok. Padahal jamaah kita ono tahlilan pemanen di desa. Ini jero asape rokok sak pirang-pirang. Ya. Iku lek kena wong sing gak kuat asape rokok, ya. Iku meneh mara turu tok ya rong dina. Karena dodone sesek, ya. Ya, dodone sesek. Makanya itu namanya makruhat. Ya. Lah kalau prinsipnya orang-orang sufi, kalau itu dimakruhkan terus kita amalkan, itu lama-lama menjadi haram. Jadi rokokan itu terus saya, itu bisa jadi haram. Gitu. Padha karo dosa cilik, ya, itu lek diterusno dadi dosa gede, gitu ya. Nah, itu makruh. Nah, itu harus ditinggalkan bagi seorang sufi. Lah ono mursyid kok rokokane ngebes. Mursyid rokokane ngebes. Nah, itu tidak boleh mursyid yang rokokan ngebes, karena mursyid itu harus mursyidan waliyan mursyidah. Dalam surat Al-Kahfi itu dia itu seorang wali yang bisa membimbing. Nah, membimbing untuk masuk ke wilayah yang terbaik, bukan makruh gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu yang disebut dengan ya mala baksa hadarun alama bihi baksun, ya, yakni meninggalkan perkara sing dianggap ora apa-apa, kuatir terjadi
apa-apa. Jadi kalau seorang sufi itu, kalau dia itu bertanya, kok jawabannya ora apa-apa, ojo dilakoni. Karena nanti akan terjadi apa-apa. Jadi akan terjadi apa-apa. Nah di sini Nabi mengatakan seorang tidak sampai tingkat muttaqin selagi ini durung ninggalno perkara sing ora apa-apa. Kuatir terjadi apa-apa. Contohnya apa nih? Jadi umpamanya ngeten. Panjenengan saking ngriya ten masjid. Kan ada jalan umum, tapi ana dalan sing ora umum. Jadi lompongan-lompongan. Jadi liwat lompongan. Kula nate ten Mojosari niku badhe salat zuhur karo putune, Mbah lek langkung mriki mawon Mbah cedhek. Barang liwat, ndekne ya jalan sak meter niku. Tapi cendelone kamar iku buka kabeh. Wah iki bahaya iki le. Engko mulih gak usah liwat kene. Iki lek ana apa-apa, iku iso dituduh luwih dhisik sapa mang sing liwat kene. Nah, itu tarku mala basa. Qadaron alama bihi baksun. Loh, hal-hal seperti ini muncul karena faktor dauk, ya, perasaan. Jadi rasa itu. Jadi kalau kemarin saya contohkan, kalau kita ini ingin menghidupkan hati kita, kalau kita gampang itu. Kalau kita tidak senang dengan sesuatu dari orang lain, maka sesuatu itu jangan diberikan kepada orang lain. Lek awakmu dipisui gak seneng, ya ojo misui. Gitu. Ya gampangnya gitu. Itu tarku mala basa kadaran alama bihi baksun. Jadi itu ilmu dauk. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, tekanan untuk penguatan rasa itu diutamakan. Jadi kalau sholat, ya apa bisa sampai pada tahap ngerasakno sholat. Lek wong lunga kaji bisa ngerasakno ya oleh lunga kaji. Duduk mung syarat rukune terpenuhi. Tapi rasa itu. Makanya kalau dalam dunia tasawuf itu disebutkan bahwa kalau orang itu pergi haji, ditanya ngapain Anda berulang kali pergi haji? Jawabnya saya nanti kangen Ka'bah. Menurut ahli tasawuf jangan kangen karo sing duwe. Jadi bukan kangen Ka'bah, tapi kangen karo sing duwe Ka'bah. Ada orang umroh hai bolak-balik. Ya. Awakmu kok ketok umroh hai. Lah jawabannya kangen Ka'bah. Lah kangen Ka'bah ya gak oleh menurut tasawuf. Kudu kangen karo sing duwe Ka'bah. Apa maneh lek ana wong umroh itu kan sunnah. Ada tanggane iki omahe roboh, kok dheke budal ae gak bantu omahe tanggane sing roboh. Iki bantu wong sing omahe roboh iku wajib, tapi umroh iki sunah. Mana yang didahulukan? Ya sing wajib. Makanya kalau winginane niku enten ibu-ibu piyambake menyampaikan, saya ini pada umroh tersedia uang 50 juta. Krungu tanggane iki mati. Lah omahe kate roboh. Lah anake loro. Padahal arek iki wis bapak ibune gak ono. Ya napa? Klek kula niku mboten umroh tapi
Uang niku kula damel bangun omahe niki. Timbangane arek-arek kok kerubuhan. Oh niku langkung sae. Langkung sae gitu ya. Jadi jangan kalau kita ini sudah pernah umroh terus umroh ya. Ora apa-apa, duwe-duweke dhewe. Tapi kudu ana pertimbangan gitu ya. Kudu ana pertimbangan. Tanggane ya apa gitu ya. Padahal kewajiban kita itu tidak hanya kewajiban sholat, tapi kewajiban bermasyarakat gitu. Jadi kewajiban bermasyarakat gitu. Nah, kewajiban ini harus kita pahami. Mana yang didahulukan antara sing sunnah karo sing wajib, ya didhisikno sing wajib gitu. Jadi dia akhirnya gembira. Itu kan kasus dulu ya, bukan kasus, ada ulama dari Damaskus, ada seseorang, dia itu orang sufi, penggaweane tukang sul sandal, duwe dikelompokno ya. Begitu wis wayahe budal, dadakno begitu budal nggawa keledai, kebutuhan hidup selama di Makkah itu sudah tersiapkan, termasuk dananya. Di tengah jalan itu ketok ibu-ibu itu di tumpukan sampah itu njabuti wulune PT. Tibaran ibu ora napa jenengan. Kula niki njabuti wulune PT. Lho PT iku mari dibeleh apa PT mati? Niki PT mati. Halal kangge kula, haram kanggo jenengan. Lho napa? Lah kula niki sak keluarga 5 dina durung mangan. Akhirnya semua kebutuhan nih haji dikekno kabeh dhek muli. Ternyata apa yang terjadi ketika musim haji jalan ya, ada musim haji niku banyak orang ketemu karo wong niki. Melok lunga kaji. Padahal dhek iku ya tetep melayani sul sandal nih, itu zaman biyen. Lek zaman biyen niku nyambut gawe sul sandal niku kan enten saniki mboten elek dibuat. Soalnya sandalnya regane murah gitu ya. Itu kan sandal zaman biyen kan kulit tapi sing larang niku. Lah akhire napa? Niku dipun gambaraken sing nglungakno kaji iku para malaikat. Jadi sing ngrungokno lunga kaji itu malaikat. Makanya hal-hal seperti ini kita biasanya melupakan. Jadi kita melupakan. Dianggap iki duit-duitku dhewe kon ngono ya karep-karepmu. Tidak bisa itu dalam Islam. Nggih. Jadi niku nanti kita akan lanjutkan halaman 42. Nek enten pertanyaan, monggo. Monggo, nek enten pertanyaan. Mulai boten-boten kita cekapaken semanten, mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidlal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna humbaka wa humba man yuhibbuka wa humba ma yuqarribuna ila humbika waja'al humbaka akhamba ilaina minal ma'il barid. Allahumma arzuqna nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.